yang lebih baik lagi dalam memfasilitasi umat belajar dan ibadah dengan nyaman. Mari bersama kita membangun rumah di surga dengan memfasilitasi para penghafal Quran tempat yang layak dan nyaman untuk mereka bisa menjadi ahlul Quran agar kita memanen amal jariah dari hafalan-hafalan mereka. Mari membangun rumah di surga bersama kami, Yayasan Kolbi Quran Center. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tata-tata semuanya, bagaimana? Suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar Teh. Baik. Baik, kita mulai saja mungkin ya. Coba diajak lagi teman-teman di grupnya. Kita mau mulai insya Allah beberapa menit lagi. Sebelumnya saya izin untuk mematikan kamera ya. Insya Allah. Sebentar. Baik, mungkin kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wajidna ilma. Kiranya terputus. Ingat kalau aku dikejar, habis dia habis. Tukang parkir. Tata teteh harap dibisukan ya agar kajian hari ini berlangsung dengan lancar gitu ya. Baik. Saya mulai kembali mungkin ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلا يوم الدين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وجدنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. Ahwati fillah, ummahat fillah, rahimakunallah. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah, yang dimana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa terus berada di dalam kebaikan, berada dalam kesehatan dan senantiasa diberikan umur yang panjang, dan lebih dari itu semoga Allah masih memberikan kita nikmat Islam yang dimana nikmat ini harus kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah mengizinkan kita untuk hadir dan meluangkan waktu di acara webinar Daurah An-Nisa bulan ini. Yang malam ini akan dibersamai oleh Ustadz Rian Akbar Maulana. Baik. Teteh-teteh semuanya, bagaimana, sudah siap ya mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian? Baik, saya ingatkan kembali teteh-teteh untuk menjaga adabnya, untuk mencatat setiap apa yang bisa kita ambil gitu dari kajian hari ini. Nah, baik, langsung saja kita mulai dengan melafadzkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhwat, perkenalkan nama saya Aisyah. Hari ini saya yang akan membersamai webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan profil dari Ustadz Rian Akbar Maulana. Ustadz Rian Akbar Maulana, beliau pernah bersekolah di pesantren Al-Multajam, dan beliau juga, sebentar, ada kabel sedikit. Baik, saya akan bacakan kembali profil dari Ustadz Rian Akbar Maulana. Beliau adalah founder sekaligus mudir dari Yayasan Qalbi Quran Center. Beliau pernah menempuh jenjang pesantren Al-Multazam Boarding School di Kuningan, kemudian SMA di Pesantren Persatuan Islam 76 Ranca Bogor. Beliau pernah menempuh jenjang kuliah di Universitas Islam Negeri jurusan psikologi namun tidak selesai. Kemudian beliau kuliah di Ma'had Imarat Bandung, jurusan Bahasa Arab, lulus pada tahun 2018. Sekarang beliau sedang menempuh jenjang kuliah di IAIP Bandung, dan atas izin Allah, beliau membantu ratusan orang terbebas dari buta huruf Al-Quran. Masya Allah, sosok yang sangat menginspirasi ya. Dan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang apa ya, teteh-teteh semuanya, ada yang tahu tidak? Kita akan membahas apa? Judul kajian hari ini apa? Ada yang tahu? Boleh di kolom komentar atau boleh bicara secara langsung, boleh. Pengaruh inner child terhadap kehidupan. Bangkit dari keterpurukan. Masya Allah, bangkit dari keterpurukan ya, teteh-teteh semuanya, Masya Allah. Kemudian teteh-teteh sebelumnya kemarin ada yang ini sudah ikutan juga ya dari pemaparan dari Ustazah Mira, dan insya Allah kajian hari ini akan bersambung gitu ya, dari yang pertama oleh Ustazah Lita, kemudian yang kedua oleh Ustazah Uyun, yang kemarin Ustazah Mira, dan insya Allah akhir dari kajian webinar ini ada di puncaknya itu di malam ini. Jadi jangan sampai terlewat. Baik, apakah Ustazah ini sudah ada di sini, sudah hadir di ruang Zoom ini? Kita lihat dulu ya. Hadir.
Masya Allah sudah hadir ya. Baik, berhubung Ustadznya sudah hadir, kepada Ustadz Rian kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Teteh Ibu hari ini, malam kali ini sehat, damai? Sehat. Alhamdulillah ya. Malam ini luar biasa Allah berikan nikmat begitu indah begitu ya di malam minggu. Masya Allah. Ada mungkin yang tadinya sudah berencana mau jajan martabak, jajan bakso mungkin di malam minggu ya. Tapi Masya Allah karena ingat ada waktu untuk kita mengilmui diri dan itu lebih baik daripada segalanya, akhirnya ditinggalkan rencana-rencananya ya. Alhamdulillah, dan oleh Allah tetap digerakkan hatinya untuk kita sama-sama mengilmui diri, mengupgrade diri, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini oleh Allah diberikan kebahagiaan untuk kita semua, ketenangan hati, dan juga sakinah begitu yang hakiki, tanpa perlu kita ke depannya terlalu banyak drama, terlalu banyak pusing, gelisah, dan sebagainya. Maka sesi atau seri webinar 4 pertemuan ini luar biasa begitu ya materinya ya. Mulai dari kemarin ada Teh Lita, teman saya dulu waktu di UIN, kemudian ada Umi Uyun ya, di sesi terakhirnya dibuat termehek-mehek begitu. Kemudian ada Teh Mira juga mengenal macam-macam dan pengaruh juga ciri-ciri inner child begitu ya. Dan sekarang insya Allah akan Teteh, tidak ada akangnya Teteh Ibu, kita akan membahas berkaitan dengan bangkit dari keterpurukan. Bukan bangkit dari kubur ya. Jadi ketika dikasih judulnya ini kok seperti film horor begitu. Teteh Ibu, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum dimulai, Teteh Ibu semuanya, untuk kali ini kita lebih interaktif ya. Kita lebih interaktif, ada sesi tanya jawabnya. Boleh langsung bertanya di tengah materi, silahkan. Kemudian kalau memang ada argumen, pendapat yang lain yang memang lebih bagus, silahkan langsung disampaikan begitu ya, kata Ibu ya, kita supaya sesinya lebih hidup begitu. Maka untuk sesi kali ini dengan judul Bangkit dari Keterpurukan, insya Allah saya akan awali dengan pertanyaan. Pertanyaannya teh. Nah, seri Inner Child ini kan menarik ya. Rasanya semua orang itu pasti memiliki sisi inner child-nya begitu. Rasanya semua orang itu pasti pernah mengalami apa-apa yang disampaikan pemateri. Rasanya teh, loh kok saya banget, loh kok saya ngalamin ini juga, loh kok saya gitu ya, gitu ya, loh kok semuanya perasaan saya kena gitu. Sangat bermasalah sekali berarti ya, Ibu ya, sampai merasakan semua materi itu semuanya saya deh gitu. Maka Teteh Ibu, pertanyaannya adalah dari semua materi, baik dari Teh Lita, Umi Uyun, dari Teh Mira, bagian mana yang paling menarik dari masing-masing pemateri dari pembahasan-pembahasan sebelumnya? Yuk boleh dijawab di kolom obrolan langsung dengan dengan suara boleh, on cam boleh, silahkan, bebas. Yuk kita lebih hidup ya. Saya baca nih.
Mana ini ya? Terapi Umi Uyun. Wah, Masya Allah ya. Apa namanya? Sambil sedih-sedih, udah masonnya juga sedih begitu. Lihat anak kita, diri kita saat kecil dulu. Wah, pokoknya sedih sekali ya. Ada lagi? Boleh yang lain? Umi Uyun, bagian terapi saat kita melihat sosok anak-anak dalam diri kita. Tuh kan begitu. Memang kasihan ya. Kita waktu anak-anak ya, sedih sekali hidupnya ini. Kisah orang terdahulu yang ternyata mengalami inner child. Wah, ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Umar bin Khattab, Ibu ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu sampai usianya beranjak dewasa itu sama bapaknya diperlakukannya kasar luar biasa. Ketika Umar bin Khattab bilang, saya mau dagang dong kayak kakak saya, disengsirikan. Paham nggak ya disengsirikan? Ya diketawain sama bapaknya. Kamu? Hah? Kamu mau jualan? Kamu itu biasanya menggembala unta. Terus Umar bilang, ini pujian atau hinaan? Tidak keduanya. Tapi kamu memang lebih baik dari menggembala unta ketimbang dagang. Ternyata saat dagang pun Umar lebih baik gitu ya. Dan ini perlakuan dari orang tua itu luar biasa begitu. Ustazah Mira ketampar banget. Bagian apa itu? Teteh boleh sharing. Kan Abi nggak bisa ikutan ya. Nggak bisa ikutan. Pas bagian apa tuh? Dari yang Teh Mira boleh. Umi Uyun sama Kalita boleh tuh. Yang Telitanya apa? Bagian mana? Yuk kita sharing aja, ngobrol aja dulu biar keinget lagi semua materi-materinya ya. Apa tuh? Boleh langsung dengan suara penjelasannya supaya nggak repot mengetik begitu. Ini kenapa semua orang? Nah, gitu. Boleh silakan atau sudah ini semuanya? Berarti semua pemateri menarik ya. Masya Allah, bagian terapi, kisah orang terdahulu yang mengalami, inner child juga, Umi Uyun sama Kalita juga, Teh Mira juga, Masya Allah ya. Makanya Ibu, sesi kali ini saya akan mengambil sisi apa ya? Sisi jenaka, sisi yang strong begitu, kacamata inner child bagi laki-laki begitu ya. Dan kita sharing juga, tidak hanya perempuan loh yang mengalami inner child, tapi bagaimana cara anak laki-laki ini menghadapi inner child-nya begitu. Ada Ibu, alhamdulillah saya dilahirkan sambil sharing ini ya, dari orang tua yang luar biasa begitu. Sosok bapak jelas begitu ya, tujuan arahnya anaknya harus seperti apa. Oh iya, sebelum lebih jauh, Teh siapa namanya? Teh Aisyah, kalau ada apa-apa, saya Ya, misalkan hilang koneksi, tolong kasih tahu ya. boleh nanti di telepon mungkin ya. Siap, biar aman. Wah, Masya Allah. Ya, terapinya menarik memang ya. Kembali, Ibu, yang mendapatkan inner child itu semuanya, baik anak laki-laki maupun perempuan tuh kena. Karena sama laki-laki pun punya perasaan begitu ya. Jadi pasti kita ada sisi inner child-nya punya juga. Hanya saja bagaimana sih mungkin dari sudut pandang laki-laki yang bisa diterapkan juga oleh perempuan gitu, kacamata mengatasi inner child-nya. Saya mulai dari diri saya dulu ya. Masya Allah gitu, saya dididik sama bapak itu tegas. Mungkin seperti kata ibu. Atau mungkin kita disclaimer dulu. Apa yang saya rasakan tidak seberat yang teteh ibu rasakan. Hanya saja sama seperti kebahagiaan. Ada orang yang makan surabi pagi-pagi bahagia. Ada orang yang pagi-pagi itu bahagianya kalau udah naik motor begitu. Ada tuh macam-macam kan kebahagiaan, dan kita anggap itu sama-sama bahagianya, dan pengalaman perih kita anggap sama-sama beratnya gitu ya. Biar biar enak kita berangkatnya dari situ. Kemudian Masya Allah gitu, dididik oleh bapak yang begitu tegas gitu ya. Yang saya ingat dulu pernah sampai dipukul pakai sisirnya patah, menarik gitu ya. Terus membekas sekali ketika papa tuh bilang, kalau kamu nggak mesantren sudah
ngangon munding we gitu. Kalau nggak mau pesantren, saking saking ingin anaknya itu pesantren dan saking terbatasnya cara komunikasi orang tua ke anak gitu. Terus kemudian mau masuk SMP, walaupun di pesantren lihat teman-teman gitu ya pada bawa HP, padahal minta HP cenitnya 100.000, 150.000, nggak minta yang 1 juta 2 juta, atau bahkan iPhone kayak anak-anak SMA sekarang ya. Cuman minta HP cenit-cenit, HP Cina juga nggak masalah, 100.000, 110.000. Begitu minta mau HP, dibilangnya buat apa? Dengan tatapan menyeramkan begitu ya, dengan nada yang tinggi, buat apa dan sebagainya. Dan saat kuliah juga harus ke sini. Wah, itu luar biasa gitu ya, membekas. Dan baru menyadari itu setelah lewat usia 22. Baru untung dulu saya digitukan sama bapak saya. Untung dulu saya diperlakukan seperti itu. Ketika apa? Ketika sudah bertemu banyak orang. Ketika bertemu banyak orang tuh akhirnya berpikir, loh, kok dia nggak punya pemikiran tujuan seperti ini ya? Oh, ternyata dulu saya didik sama bapak saya seperti ini untuk paham bahwa ini tuh penting. Saya ketika ngobrol sama teman sekelas, oh ternyata kita tuh harus beli rumah ya, laki-laki. Loh. Kok kamu baru ngerti? Harus laki-laki harus beli rumah kok baru ngerti? Sedangkan kita masih sama-sama kuliah. Sedangkan saya dulu dididik sama orang tua tujuan untuk punya rumah dan sebagainya, sebagai laki-laki yang provide gitu ya, seorang kepala rumah tangga yang provide untuk istri dan anaknya tuh diajarin gitu. Oh, kok teman saya nggak dapat? Kok saat kecilnya dulu teman saya yang ini nggak dapat perlakuan begini, akhirnya di masa usia dia yang lebih tua dari saya pun belum punya pola pikir seperti ini. Itu semua hal yang kompleks gitu. Jadi kalau kita mau membahas inner child ini atau luka masa anak-anak ini, sebetulnya ada satu jalan yang sebetulnya sulit, cuman kalau kita bisa nempuh jalan itu enak. Yaitu apa? Ngambil sudut pandang yang lain dari apa yang orang tua kita lakukan terhadap diri kita. Sehingga kita memahami itu bukan lagi sebagai luka, bukan lagi sebagai duka, kita memahami itu dengan penuh pemakluman, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia, dan itu semua akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa untuk orang tua kita. Jangan lupakan itu. Nanti kita kalau bahas-bahas inner child, hati-hati jangan sampai yang tumbuhnya adalah rasa benci ke orang tua. Gara-gara orang tua sih, dulu dibuat begini. Pas saya belajar, tuh kan, saya begini tuh karena didikan orang tua dulu, karena pola asuh orang tua dulu, sehingga menyebabkan saya luka, sehingga saya sebegini pusingnya, sebegini mumetnya gitu menjalani kehidupan. Akhirnya menyalahkan orang tua, hati-hati. Nggak ke sana arahnya. Karena setelah kita dewasa, kita sudah balik, kita sudah bisa berpikir, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita jauhi. Itu semua jelas. Itu semua sudah bisa kita lakukan di usia yang dewasa. Saat belajar psikologi dulu, ada kognitif, ada psikologi kognitif. Ada di antara materi yang saya ingat bahwa kognitif anak, kognitif remaja, kognitif dewasa awal, kognitif dewasa akhir, itu beda-beda. Dan ternyata yang paling menarik itu mulai kognitifnya di dewasa awal, usia 21, 22, 23, di situ mulai pola pikir dewasanya tumbuh. Kalau gagal di usia itu, untuk dapat pola pikir orang dewasa, gagal terus ke depannya. Di mana dia hanya memahami seperti anak-anak terus pola pikirnya. Akhirnya kalau kata Uyun, kita pernah sharing, sekarang itu banyaknya ama bukan emak. Apa omnya ama teh? Ama itu anak mengasuh anak. Jadi jiwanya masih anak, pola pikirnya masih anak, tapi udah punya anak, harus ngasuh anak. Akhirnya ribet sendiri. Nah, maka pola pikirnya itulah yang harus kita kembangkan. Kalau suami yang kehilangan sosok ayahnya ketika usia 2 tahun sehingga ia tidak menemukan sosok ayah dulunya, makanya sekarang efeknya ia pun kurang berperan sebagai seorang ayah, dia kurang bisa komunikasi pada anak dan istri, tidak bijak, kurang tanggung jawab, dan dia bingung dalam memecahkan masalah. Bagaimana Ustadz kita memperbaikinya setelah tua ini? Maka ini untuk yang bertanya ya ibu ya, satu, Allah amanahkan suami seperti itu ke ibu.
maka harus dicarikan solusinya bareng-bareng. Nggak bisa kalau dibiarin suaminya tuh nyarikan solusi sendiri. Diajak, duduk, yuk ngobrol gitu. Ya. Karena nanti perlu sudut pandang yang berbeda lagi nih untuk laki-laki, sudut pandang yang berbeda lagi. Kalau alasannya 2 tahun nggak ada bapak, Nabi dari lahir udah nggak ada bapak, gitu kan? Nabi dari lahir juga sudah nggak ada bapak. Jadi semua bisa merasa inner child termasuk laki-laki. Maka hati-hati saat inner child ini terjadi, jangan sampai jatuhnya membenci orang tua. Justru kalau suami apa itu? Maksudnya gimana? Oh, reacted to. Oh, ini. Oh, membalas, mereaksi ya. Nah, maka jadi apa namanya? Tadi Nabi pun dari sejak lahir nggak ada figur bapak kok. Maka ini kita perlu diskusi, perlu ngobrol, perlu terbuka, datangkan kepada yang ahli, datang ke psikolog. Psikolog itu bukan tempat orang yang apa ya? Bukan tempat orang yang akan jadi gila. Psikolog itu tempat orang yang memang perlu mengobati hatinya. Yang mana sekarang ilmu itu bisa digunakan untuk menjabarkan isi Al-Quran. Bagaimana memahami sabar, memahami syukur, nanti kita bahas ya. Ada perkara yang kalau kita kuasai hal itu, nanti kita akan bahagia luar biasa. Oke. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ya. Maka saat kita mengalami inner child, harus hati-hati, coba cari sudut pandang lain yang mungkin di usia dewasa ini kita bisa lebih memaklumi, lebih bisa memaafkan, lebih bisa mensyukuri, lebih bisa menumbuhkan cinta kita kepada orang tua kita, karena serius, banyak alasan yang bisa mengobati luka masa kanak kita tanpa perlu, bukan tanpa perlu ya, dengan minim sekali peran dari luar. Orang luar tuh ya seperti materi kali ini hanya bisa bicara. Sekarang gitu ya, terapi Umi Uyun ataupun materi dari Teh Lita atau materi dari Ustazah Mira. Ya sudah, hanya segitu saja. Kalau kita nggak selesai di dalam hatinya, nggak coba bangkit dari hati kita, nggak beres kok. Serius. Sehebat apapun pematerinya, sehebat apapun konsultannya, kalau nggak dari dalamnya tuh tumbuh mau bangkit tuh nggak akan beres masalahnya. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita membangkitkan itu dalam diri kita supaya apa? Supaya kita bisa sembuh dari luka-luka lama, dari luka-luka masa anak-anak kita, ya. Kemudian contoh ada ya. Kita tadi saya ambil poin pemakluman, poin memaafkan, poin mensyukuri, poin menumbuhkan cinta. Kita bahas satu-satu. Poin pemakluman, akan teteh. Gini. Orang tua kita nih ya, orang tua kita melakukan banyak hal atau mungkin yang secara materi keilmuan zaman kita ini keliru apa yang mereka lakukan. Bisa nggak sih pola pikir kita dirubah? Orang tua kita begitu itu, ya karena udah ada kita, jadi kerepotan buat belajar. Sehingga mampu mendidiknya tuh segitu. Gara-gara kita juga kok. Gara-gara keburu kitanya lahir duluan, akhirnya orang tua kita juga susah. Itu saya dapat perkataan dari Ustadz Babe Haikal tuh kayak gitu. Itu kena banget. Oh iya. Kedua, informasi yang orang tua dapatkan juga nggak semudah kita hari ini. Nggak semudah kita hari ini kok. Nggak semudah apa yang kita dapatkan hari ini. Coba maklumi. Memang kita kalau jadi orang tua sempurna. Memang kita kalau jadi orang tua nggak ada celah, nggak ada cacat. Memang kita kalau jadi orang tua nggak bakal mengulangi kesalahan orang tua kita juga gitu. Nggak ada jaminan itu kok. Maka maklumi dulu. Segitu kapasitas orang tua kita, segitu. Maklumi dulu. Kemudian kalau kita sudah maklumi, maafkan. Kenapa kita harus maafkan? Coba lihat satu poin yang melukai hati kita dan lihat betapa banyak poin yang tidak
ditampilkan di depan kita, namun itu membuat kita bertahan hidup sampai hari ini, pendidikan baik, pakaian terjamin, makan, semuanya. Semuanya. Sebagaimana kita hari ini sesusah itu jadi orang tua. Sesusah itu jadi orang tua. Harus menafkahi, harus membimbing, harus mengalah. Memang sesusah itu jadi orang tua. Kenapa kita nggak maafin orang tua kita sendiri? Memang setinggi apa derajat kita? Kan yang betul mah orang tua yang maafin kita. Kita nih yang banyak nyusahin mereka. Yuk, coba satu-satu. Ada nggak sih orang, punten ya, yang kalau kita buang air kecil, buang air besar, mau membersihkan kotoran kita, selain orang tua. Coba dari sisi paling jorok, paling lemahnya kita tuh. Orang tua loh yang lakukan itu. Saat kita lapar, nggak ada makanan. Makanan cuma tinggal 1 piring. Ibu kita bilang, udah kamu makan, saya udah makan. Begitu kita nggak habis makannya, baru ibu makan. Terus kita mungkin bilang, oh, katanya ibu udah makan. Ternyata ibu kita cuma nutupin supaya kita bisa makan. Kenapa poin itu nggak pernah kita tumbuhkan dalam hati kita? Kenapa selalu poin dilukai, yang jadi fokus kita? Cuman tinggal ganti fokus kok. Bisa tuh memaklumi, bisa tuh memaafkan. Dan dengan semua itu, akhirnya kita lebih bahagia. Kita akan lebih bahagia dengan semua pemakluman itu, semua memaafkannya itu. Kita akan lebih bahagia. Dan kalau sudah lebih bahagia, kita akan lebih mencintai orang kita. Coba kita lihat, wajahnya yang mulai keriput. Nggak sama seperti dulu. Dulu diajak main sama kita waktu anak-anak, kuat. Dinaikin badannya, gendong kita, kuat. Sekarang diajak jalan kaki 1-2 kilometer, udah mulai capek. Udah mulai ngos-ngosan. Ya, apa nggak makin sayang sama orang tua itu? Kalau kita ambil sudut pandang itu. Ya, maka Teteh Ibu semuanya, kita harus pahami dulu kenyataan pahit. Semua manusia itu memang memiliki keterbatasan, termasuk orang tua kita. Orang tua kita ini manusia biasa. Nggak bisa kita tuntut sempurna. Dan sebaik apapun pola asuh kita kepada anak, pasti akan meninggalkan bekas yang lainnya ke anak kita. Itu tuh pasti. Siapa yang berani jamin nggak akan ada bekas luka sedikit pun pada anaknya dengan pola asuh yang dia terapkan? Nggak ada. Berani Teteh Ibu jamin ke anaknya tuh nggak pernah nyakitin hati anaknya? Berani jamin tatapannya nggak pernah bikin dia tuh teringat seumur hidupnya? Berani jamin satu kata yang keluar dari Teteh Ibu tuh nggak akan membekas untuk anak Teteh Ibu? Pasti membekas. Yuk kita terima dulu sunatullah ini. Bahwa karena keterbatasan kita, kita bisa saling melukai. Kita terima dulu ini. Ini tuh udah pasti terjadi, nggak bisa dielakkan. Sepinter apapun kita. Coba ya. Punten, Teteh Ibu, punten sekali. Ini yang saya khawatirkan dan yang saya takutkan ya. Ketika banyak tokoh agama, asatid, ustadz gitu. Banyak juga kok kasusnya. Yang anak-anaknya itu bandel luar biasa. Padahal bapak ibunya ustadz-ustadzah. Enggak karena inner child tuh. Sebagus apapun pola asuhnya tuh, bisa jadi tetap ada luka. Contoh bintang top ternama. Ya, tapi bukan dari sisi agama. Idola Michael Jackson weh. Ya, yang sudah meninggal tuh. Wah, jadi bintang hebat, sukses luar biasa. Benci sama bapaknya. Tapi berkat didikan bapaknya itu dia salah satu tangganya bisa mencapai kehebatan dunianya pada masanya kan. Jadi ya sudah sunatullah, memang kita tuh bakal begitu. Namun bukan berarti kita tidak berusaha. Cuman kita pola pikirnya nih harus dibuat, yuk diterima dulu yuk. Memang akan begitu. Oke, Teteh Ibu ngasih kelembutan, semua fasilitas, dan sebagainya.
baik-baik sama anak. Anaknya akan tidak kuat menghadapi dunia yang sejahat itu. Salah juga kan pola asuh, membekas juga kan. Akhirnya dia bilang, kenapa sih orang tua saya, ibu saya, bapak saya nggak ngasih ketegasan, sehingga saya tahu rasanya kalau di luar tuh sejahat ini. Jadi saya lebih kuat. Kalau sekarang saya nggak punya vaksin, nggak punya imunisasi apa-apa terhadap mental saya, karena bapak saya selalu memfasilitasi, selalu memberi kebaikan, ibu saya selalu ngasih kasih sayang, selalu ngasih pelukan, ya akhirnya nggak kuat mentalnya. Apa nggak ngasih bekas juga? Sama, ngasih bekas juga. Maka kognitifnya ini yang harus kita aktifkan. Pola pikirnya harus kita ubah. Cara pandangnya harus kita ubah. Memang mungkin agak lebih sulit ya ketimbang teori hanya sekedar cari sudut pandang yang lain. Tapi kan nggak semudah itu untuk ada orang yang terluka dalam hatinya tuh nggak semudah itu. Maka salah satu caranya, yuk terima dulu yuk. Bahwa memang kita tuh, bahwa memang kita tuh udah begitu, nggak bisa, nggak ngelukain siapapun tuh nggak bisa. Pasti ada tindak tanduk kita yang mungkin melukai seseorang atau mungkin bahkan anak kita. Ada yang bertanya lagi nih. Saya ditinggalkan ayah dari sebelum lahir 28 tahun ini ikhtiar untuk menjalin hubungan baik namun tetap disakiti ujungnya dan selalu diblokir akses komunikasi. Saya ada di titik menikah memakai wali hakim padahal ayah masih hidup. Saya mencoba berdamai dan memaafkan tapi tidak mau lagi ikhtiar untuk bertemu atau berkomunikasi. Saya tidak berniat memutus hubungan, namun ayah yang memutuskan silaturahmi kami. Apa boleh saya berhenti ikhtiar mendekatkan diri kepada ayah kandung dan kami hidup dengan kehidupan masing-masing? Teteh, kalau teteh sudah berusaha, ya kalau sudah berusaha berbuat baik gitu, namun tidak diterima, ya sudah, stop dulu. Tetehnya dulu, sehatkan dulu. Kalau nanti ketemu malah banyak rasa sakitnya dan semakin lemah, stop dulu. Dan semakin nggak bisa nerima takdir Allah, kuatkan dulu hatinya. Ya, dan apa yang teteh terima nggak mudah sihnya, sesinya cuma segini aja ya. Nggak bisa dong pengalaman 28 tahun terus dijawab hanya 5 menit, nggak bisa. Tapi setidaknya ini ngasih sedikit sedikit gambaran. Pasti ada trauma karena sosok ayah nggak hadir. Namun bukan berarti yang akan menjadi suami itu seburuk ayahnya. Nggak semua laki-laki kayak gitu kok. Ya, Toro ada ibu yang nggak cuman bapak. Saya perasaan sering banget dengar bapaknya pergi. Saya juga nemuin kasus ibunya pergi hanya untuk laki-laki yang lain, ninggalin si anak dengan bapaknya. Ada kok kasus kayak gitu, dan nggak semua perempuan gitu kan. Nanti ada investasi emosi, nanti harus ada istilahnya melepaskan tali kekangan kapal, saya sebutnya gitu ya. Itu enak banget ketika kita belajar psikologi untuk mengobati diri sendiri dulu, itu enak banget ketika ketemu teori yang pas. Nah, ketika ketemu teori yang pas nanti enak ngolah hatinya gitu ya. Makanya saran saya jangan memutus silaturahmi, tapi istirahat dulu lah. Istirahat dulu lah ya, istirahat dulu. Kalau memang sudah akhirnya jadi wali hakim, ya sudah sah juga menurut pandangan agama, selesai. Gitu ya. Nggak masalah. Ya, nanti ini menarik ini ya. Nanti kita bahas law of attraction. Nanti kita bahas kuantum fisika. Apa kaitannya sama doa? Ya, gitu. Tahu nggak Nabi pernah bilang di mana? Inna ba'dadhani abdi bi, sesungguhnya aku, hadis apa Al-Quran saya lupa lagi, sesungguhnya aku itu sesuai prasangka hambaku. Sesungguhnya aku itu sesuai prasangka hambaku. Pertanyaannya teteh, tolong jawab jujur ke diri sendiri. Saat menikahi suami, mana yang lebih besar prasangkanya? Ya Allah, ini suami saya kayak bapak saya atau enggak ya? Kayaknya kayak bapak saya deh. Kalau lebih besar itu, itulah law of attraction-nya, itulah kuantum fisikanya, itulah prasangka yang jadi doa. Nanti banyak lagi bahasannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Maka kenyataan pahitnya ini harus kita terima. Maka kan teteh, kemudian selanjutnya hidup itu nggak pernah rata, nggak pernah mulus. Life is never flat. Oh iya, kita materi sebentar kok, nggak banyak ya. Life is never flat.
Umi tutup dulu dong nih pintunya nih. Hidup itu nggak pernah datar, nggak pernah rata gitu-gitu aja. Hidup itu pasti naik turun. Mungkin saat masa kecil kita juga naik turun, saat dewasa naik turun. Itulah hidup. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wan nafs wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa di sini? Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, dan kekurangan, dari harta, dan juga jiwa, dan juga buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Memang hidup kita ini oleh Allah sudah diset. Pasti ada takutnya, ada laparnya, ada sedikit hartanya, ada kekurangan, kekosongan dalam jiwa, ada kekurangan buah-buahan. Allah sudah set kehidupan kita itu seperti itu. Nggak mungkin datar, nggak mungkin mulus-mulus terus, nggak mungkin segitu-gitu aja. Cuman kalau kita mau merefleksikan ke diri kita, sebenarnya kekecewaan itu muncul ketika kita berharap terlalu tinggi pada kehidupan ini. Ya, maka coba set pola pikir kita, turunkan ekspektasinya tanpa menurunkan ikhtiarnya. Ikhtiarnya mah dinaikkan, ikhtiarnya mah diturunkan. Kerja yang maksimal, tapi tetap kalau resiko atau ekspektasinya rendah nih kita bisa nerima. Apa ya, kemarin-kemarin mah beberapa bulan yang lalu mah rada rame di YouTube, di Instagram, di media sosial. Itu adalah tentang pola pikir stoikisme. Pola pikir stoikisme ini asa keren ya. Pola pikir stoikisme. Padahal mah hidup sederhana, zuhud itu dalam Islamnya. Tapi kalau misalkan kita selalu ekspektasinya itu di atas, kemudian apa yang kita ikhtiarkan, seolah-olah kita tuh udah capek luar biasa. Seolah-olah kita itu berumah tangga udah hebat luar biasa, begitu ikhtiarnya. Tapi hasilnya nggak sesuai yang kita mau. Jadi anak udah berusaha soleh luar biasa, tapi ternyata dapat pola asuhnya nggak sesuai yang kita mau. Itu mungkin ekspektasi kita yang ketinggian. Rendahkan dulu ekspektasinya. Gitu ya. Bukan dihilangkan harapan, bukan nggak boleh bermimpi besar, no. Tapi ekspektasinya dulu kalau kita ke makhluk tuh diturunkan. Ikhtiarnya dinaikkan. Itu setidaknya akan mengobati, bukan mengobati, tapi meminimalisir, menjauhkan kita dari rasa kecewa. Bahasa sederhananya, kalau kita berharap kecewa, maka kita tidak akan kecewa. Begitu. Bisa dipahami ya. Kalau kita berharap kecewa, maka kita tidak akan kecewa. Jadi kalau misalnya udah siap dengan resikonya, ya udah, kita nggak akan kecewa dengan apapun. Maka kita harus pahami dulu, di set dulu tadi sebelumnya apa? Ini kenyataan pahitnya, dan Allah sudah ngeset hidup kita tuh naik turun, nggak lurus terus. Kenapa sih Allah set hidup kita tuh naik turun, nggak lurus terus? Nanti akan ada satu video menarik buat Teteh Ibu semuanya, kenapa Allah set hidup kita tuh naik turun, nggak lurus terus gitu. Tapi kenapa dinaikin, diturunin, dijatuhin, dinaikin lagi, jatuhin lagi gitu kan. Kenapa Allah teh ngeset hidup kita ada rasa takutnya, ada rasa laparnya, ada sedikit hartanya, kekurangan jiwanya, kekurangan buah-buahannya, tapi ditutup dengan beri kabar gembira buat orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yang ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, masalahnya kita kalau misalkan ditimpa musibah, apalagi perempuan, bukan segera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi apa? Kenapa sih kok nimpanya ke saya? Enak banget dia mah nggak tertimpa kayak saya gini. Kenapa sih kok orang tuanya kayak gini? Kenapa sih bapaknya kayak gini? Kenapa kok si ibunya kayak gini? Kenapa sih saya ada di rumah ini? Begitu terus yang dimunculkan, itulah waswas syaitannya. Padahal tinggal sabar, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dari dalam hati, bukan hanya sekedar lisannya, tapi dari dalam hati. Itu akan beda kita menghadapi situasinya. Kemudian selanjutnya Teteh Ibu, perkara yang menakjubkan ya dijamin pasti bahagia.
Ini kuncinya kalau kita mau sembuh dari inner child, mau bangkit dari keterpurukan, ini kuncinya. Pahami betul-betul hadis ini dengan sangat baik, karena yang bilang Rasulullah bukan saya, yang bilang Nabi kita bukan saya. Dari Nabi SAW, dari Suhaib, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Lihat, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin saja. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Ini luar biasa di sini. Saya sekali dengar langsung terekam. Gitu. Menakjubkan ini. Dan hanya bisa dimiliki orang beriman saja. Kalau kita belum sanggup mengamalkan hadis ini, maka kita perlu ditanyakan kekuatan keimanannya. Berarti harus dipertebal lagi. Ujung-ujungnya, semua yang berkaitan dengan hati. Semua obat penyakit hati itu ujung-ujungnya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ujung-ujungnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ujung-ujungnya ke sana. Kita mau bisa paham hadis ini, nanti seberapa kita dekat dengan Allah. Seberapa paham kita dengan konsep tauhid, seberapa paham kita dengan akidah, karena kalau udah paham itu enak. Kunci dunia tuh dapat kalau udah paham itu. Dunia akhirat dapat. Kenapa hadis ini menarik, kata Ibu ya, seperti dijelaskan oleh Nabi. Yang bisa melakukan ini hanya orang beriman. Apa itu? Kalau ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kebanyakan orang ditimpa kebahagiaan, dia tepuk dada. Saya dong mindsetnya bagus. Saya dong mentalnya kuat. Saya dong ikhtiarnya luar biasa. Saya dong kerja keras. Saya dong pintar. Saya dong bisa menggerakkan banyak orang. Kalau ditimpa kesenangan, banyak orang kayak gitu. Itulah yang membuat kita nggak bahagia meskipun sudah mencapai titik-titik yang menurut orang tuh membahagiakan. Maka kalau kita dapat kesenangan, dapat nikmat, syukur. Ingat, itu kasihannya. Itu pemberian kasihannya Allah. Maka apa yang Allah kasih untuk kita, itu pemberian dari Allah. Bukan hasil usaha kita. Hasil usaha kita mah hanya menyumbangkan 0,001% saja. Contoh nih, contoh. Kalau teteh ibu ada di Instagramnya tukang bangunan, ya potong tangannya gitu ya. Tapi dia viral ngasih tips-tips trik bangunan. Memang nggak ada tukang bangunan yang lain yang bikin konten ngasih tips? Ada. Tapi kan sama Allah dikasih nikmatnya tuh ke orang itu. Ya. Tapi sama Allah dikasih nikmatnya ke orang itu, padahal ikhtiarnya sama-sama begitu, maka nggak ada. Ikhtiar kita cuma 0,001% menyumbang pada keberhasilan hidup kita, pada kesenangan yang kita dapatkan. Apa soal kata ibu, soal apa langsung? Contoh, ya misalkan, yang sama-sama pemilik usaha, sama, resikonya sama, usahanya sama, tapi kan yang Allah kasih keberhasilan beda. Ya, maka siapapun yang bersyukur itu baik. Dan indahnya lagi orang beriman ini kalau ditimpa kesusahan, dia nggak usah cari siapa yang salah, dia nggak usah cari gara-gara siapa, dia nggak usah blaming the other, nggak usah nyalah-nyalahin orang lain. Ketika dia dapat kesusahan, maka dia bersabar. Apa yang baik datangnya dari Allah, apa yang buruk itu karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan orang lain, bukan karena kesalahan orang lain. Taruhlah misal ibu di sini punya usaha, kemudian anak bawahannya itu berbuat kesalahan sehingga merugikan perusahaan, ya salah ketuanya. Kenapa pemimpinnya itu nggak ngamatin kinerjanya sampai terjadi kesalahan? Ya. Kalau konsep itu diterima dulu, akhirnya bersabar, enak. Bahagia nanti hidupnya, baik nanti hidupnya. Tapi kalau saat bahagia jadi ujub,
Saat susah jadi menyalahkan Allah. Gimana mau bahagianya? Di mana? Tapi kalau saat senang bersyukur, saat ditimpa musibah bersabar, nggak ada kata nggak bahagia. Itu pasti bahagia terus. Ya enak, enjoy itu hidupnya teh ya. Kalau kayak gitu teh, maka akhirnya dia bisa sedikit demi sedikit bangkit dari apa yang dirasakan. Kita lanjutkan. Nah, ini video yang saya maksud. Bisa di-play nggak ya videonya? Ah, bisa. Ada videonya. Nah, Ya Ustadz. ada ya. Tuh, ini rahasia kenapa Allah set hidup kita tuh naik turun. Ini ilustrasi yang paling dapat. Ilustrasi yang paling dapat. Nah, ternyata sama Allah di set hidup kita itu naik turun, hakikatnya hanya ujian. Saat kita naik dikasih kemudahan, ujian. Saat kita sulit, hakikatnya ujian. Yang pasti di ujungnya ada hikmah yang sudah Allah siapkan. Dan justru dengan naik turunnya kehidupan kita, membuat kita lebih cepat sampai pada keberhasilan yang kita inginkan. Kata Ibu, banyak banget contohnya di dunia ini. Orang-orang berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Coba lihat ke belakang. Jangan lihat saat berhasilnya saja. Lihat ke belakang. Hidupnya itu naik turun banget. Hidupnya tuh betul-betul naik turun. Pola asuhnya tuh naik turun banget. Nggak yang mulus. Ternyata itu mempercepat keberhasilan. Ternyata kemudahan yang Allah kasih, tiba-tiba di tengah jalan sama Allah dikasih kesulitan, itu mempercepat sampainya kita pada tujuan kita, sampainya kita pada diri yang lebih baik. Kalau dikasih baik terus kan nggak tahu salah. Kalau dikasih enak terus kan nggak tahu perihnya itu kayak gimana. Jadi ya udah stagnan di situ-situ terus. Kata Ibu, kalau Ibu mungkin masih ingat ya, ngumpul sama teman-teman dulu gitu sebelum akhirnya sekarang hidup dengan rumah tangga masing-masing. Ngumpul dengan teman-teman nih. Kan kita teh pernah lihat ya, ada teman-teman teh yang bapaknya kaya, baik gitu dah. Apa yang dia mau dikasih. Tapi anehnya teh, dia mintanya itu cuma minta apa yang jadi hura-hura buat dia aja. Sedangkan kita posisinya orang tua nggak seberuntung dia. Apa yang kita mau, kita tuh harus sabar, nunggu lama dulu baru dapat. Bahkan harus kita ikhtiarkan dulu. Kadang kita greget, coba kalau saya dapat privilege itu, pasti saya udah manfaatin buat bikin usaha yang lain, buat ngembangin, dan sebagainya. Ternyata selalu dikasih kemudahan juga nggak bagus. Ya, akhirnya apa? Allah kasih kemudahan, kesulitan, semuanya dengan kebijaksanaannya Allah. Kita tinggal terima aja. Apa yang sudah lalu, ada mudahnya, ada susahnya, terima. Ingat materi di pertemuan sebelumnya ya, acceptance itu harus langsung kita lakukan. Nggak usah marah dulu, denial dulu, nggak usah. Langsung terima aja. Ya Allah, ini yang terbaik darimu, ini orang tua terbaik darimu untuk hamba ya Allah. Saya terima. Saya pun jadi orang tua untuk anak saya berusaha sebaik mungkin dan ini anak terbaik yang kau berikan untukku, saya terima. Konsep penerimaan itu enak banget. Ya, maka tidak ada yang diberikan kemudahan terus sebagai bentuk kemuliaan, tidak ada yang diberikan kesulitan terus sebagai bentuk penghinaan. Kemudahan, kesulitan Allah gantikan, dua-duanya hakikatnya ujian. Lulus nggak kita dari ujian itu? Banyak orang mungkin lulus dari ujian kesulitan, seperti tadi Ibu sekarang. Tapi nggak sedikit orang yang gagal dengan ujian kemudahan. Hati-hati. Ya, ini nasihat untuk diri kita sendiri juga begitu, bahwa ternyata nggak semua orang tuh berhasil dengan ujian kemudahan. Ya, maka kata Ibu, terakhir, poin terakhir. Kita diskusi lagi. Pernah ada lihat video ini, meskipun ini is social distancing important, apakah social distancing itu penting, bukan berkaitan dengan itu ya. Apa pelajaran yang menarik dari video ini dengan seluruh rangkaian materi Inner Child pada seri webinar kali ini.
Silahkan dikasih komentar, kasih pendapatnya masing-masing dari video terakhir ini, video pertama dari video terakhir ini. Nah, ini ada korek berjalan gitu, yang satu rada nyingcat set begitu, terus masuk lagi ke barisan. Apa pelajaran menarik dari video ini dengan seluruh rangkaian materi Insight pada seri webinar kali ini? Boleh silahkan disampaikan. Semua harus berhenti di kita. Boleh. Ada lagi yang lain? Silahkan, Tete Ibu, dari video yang tadi saya play lagi ya. Apa yang menarik diambil pelajaran dari video sebelumnya, dari video yang ini, dan semua rangkaian materi dari materi 1 sampai materi keempat malam hari ini, apa nih yang menarik? Apa nih yang menarik? Kita memiliki kesempatan untuk memutuskan rantai mematikan dari efek insight yang terluka. Betul. Suaranya jadi mengecil, saya besarkan. Ini suara videonya mah di mute biar nggak berisik. Sudut pandang mana yang kita ambil? Betul. Ada lagi? Harus berhenti di kita walaupun kita harus berbeda dari yang sebelumnya. Betul. Ada satu yang menarik. Satu menarik. Dari korek yang pemutus itu ada satu yang menarik. Yang kita nggak sadar. Yang kita nggak sadar kalau kita ketemu itu, kita tuh enak gitu. Perubahan itu dimulai dari kita, betul. Ada lagi, ayo saya cari jawaban yang paling menarik. Segalanya tergantung pola pikir dan sudut pandang. Bisa jadi, betul. Sudut pandang mendekati ya. Cuman ada satu hal yang paling menarik buat saya itu. Ada? Ada lagi yang lain, Tete Ibu? Ada lagi? Saya sampaikan ya. Yang menarik buat saya, nih proses ini nih. Sebetulnya kita itu terlalu drama. Wah, punya gede, wah, punya gede, wah, punya gede. Padahal mah yang perlu kita lakukan tinggal melangkah sedikit. Udah selesai. Terkadang kita manusia itu terlalu fokus sama masalah, padahal yang harus dilakukan hanya beres. Cuman beres. Sudut pandangnya dibedain, pola pikirnya dibedain, perubahannya dimulai dari kita. Itu tuh efek besar ke belakangnya. Yang ke belakangnya ini nih. Nah, ini nih yang ke belakang-belakang merah-merahnya ini nih, korek-koreknya. Itu efek besar ke belakangnya. Cuman kita tinggal udah gitu aja. Terkadang kita terlalu, ini begini, ruwet ya. Solusinya nggak ketemu, ruwet. Padahal tinggal, selesai. Cuman begitulah wanita ya, baper, ada perasaan yang lebih dominan, sulit sekali. Dan sama laki-laki juga kayak gitu, kalau udah kena mental tuh udah kena terus. Padahal yang perlu dilakukan satu momen aja, berani satu momen aja melangkah, geser. Akhirnya kita lihat, oh ternyata kalau kayak gitu mati. Oh ternyata kalau kayak gitu ke belakangnya terselamatkan. Asal kitanya mau jadi yang berkorban sedikit aja, ngeluarin effort lebih sedikit. Padahal solusi itu mudah, kita yang berpikir sulit. Itu poinnya. Padahal solusinya mudah. Kitanya yang terlalu berpikir sulit. Kitanya yang terlalu terjun dalam dramanya. Kita yang terlalu terlarut, tenggelam dalam permasalahannya. Terkadang kita perlu ambil kacamata elang dari sudut pandang yang jauh tuh. Ketika kita lihat ke bawah, oh ini masalahnya ini. Sebagai orang yang dari luar, penyelesaiannya ini ke sini, ini beres. Coba Tete Ibu ya. Saran saya setelah ini rada healing gitu ya. Healing, melihat dari jauh. Rada ngahulang healing dan ngahulang itu melihat dari jauh apa masalahnya. Apa yang selama ini kita lakukan, apa yang terlalu larut gitu. Kita merenungkan sambil jalan-jalan gitu ya, sambil lihat tangkal gitu, sambil lihat pohon hijau-hijau lah gitu. Oh ternyata masalahnya hanya
Nanti akhirnya ketemu. Nih saya sedikit ini akhirnya ketemu. Tinggal kita nurunin ego kita sedikit aja udah beres. Akhirnya ketemu, tinggal kita turunin egonya sedikit aja, udah beres. Ya udah kita yang minta maaf duluan. Begitu disakitin, nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf duluan. Ya udah seperti teteh yang tadi ya, kita yang nyari bapak kita duluan. Nantinya ujung-ujungnya diputusin sama bapaknya. Ya udah nggak apa-apa. Itu dulu. Sesederhana itu terkadang. Cuman kitanya kaget, lihat apinya besar, lihat masalahnya besar. Nah, Ibu, ya insya Allah dengan pola pikir menguatkan diri seperti ini, ya dengan semua rangkaian yang di materi sampaikan dari sebelum-sebelumnya, begitu insya Allah akan lebih menguatkan kita. Solusinya mudah. Yang bikin sulit itu karena kita terlalu terjun dengan dramanya, terlalu terjun dengan semua masalah-masalahnya. Mari bangkit dari kubur keterpurukan. Ya, terima kenyataan pahitnya, pahami bahwa hidup itu nggak akan pernah datar, nggak akan pernah semulus yang kita mau. Jadi jangan besarkan ekspektasi, tetap besarkan mimpi. Ekspektasi ke makhluknya yang nggak boleh dibesarkan, ya, karena di dunia ini tempatnya berlelah-lelah, bercapek-capek. Kemudian kalau dapat nikmat di semua perjuangan itu, bersyukur. Kalau dalam perjuangannya ada hal-hal yang menyedihkan dari musibah-musibah, bersabar. Dua itu harus kita kontrol, mana kadar syukurnya, mana kadar sabarnya. Ya, kemudian setelah itu kita pahami bahwa semua yang mudah, yang sulit, Allah kasih, hakikatnya adalah ujian. Kemudian selanjutnya mungkin bisa jadi solusinya itu sedikit. Cuman kitanya yang terlalu fokus sama masalah. Itu saja Teteh Ibu untuk hari ini. Silahkan apabila ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan sesi yang jenaka ini ya, dengan sesi yang ngobrol ini, dengan sesi yang ringan ini bisa membuat kita tidak terlalu berat lagi gitu ya, berfokus ke masa lalu. Ada yang ingin bertanya boleh ya Umahat ya. Silahkan Teteh Ibu yang mau bertanya silahkan ya. Mudah-mudahan pertanyaannya sulit, jadi saya jawabnya mudah, tidak tahu. Atau mungkin mau curhat boleh nggak Ustaz? Boleh, mangga silahkan. Cukup Tuh, Ustaz, barakallah. boleh, ada yang mau curhat boleh, ada yang mau apa? Mau meminta solusi atau apa? Insya Allah kalau misalkan bisa terjawab, ini ya Ustaz insya Allah bisa menjawab. Amin. Kita bantukan dari sudut kacamata yang jauh, kacamata yang netral, supaya tidak terlalu bingung gitu. Silahkan yang mau bertanya, yang mau berbagi cerita kisahnya, boleh. Jadi mungkin Siapa tahu. perempuan itu lebih ke perasaan mungkin ya. Jadi kalau ada ujian itu tuh panik duluan dengan perasaannya gitu. Jadi ketika ada masalah sedikit tuh jadi terasa besar gitu mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Iya, Siapa maaf yang ya. Ya, nggak apa-apa. Dengan Ibu Teteh siapa? Teteh Deden Sofiati dari Majalengka. Oh, Majalengka. Mangga. Itu gimana boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini, Abi, saya selalu merasa selalu khawatir. Jadi khawatir saya itu terlalu tinggi banget ketika melihat sesuatu yang belum kejadian gitu. Jadi selalu terpikir gitu. Misal contoh, mau nyebrang di jalan aja. Saya tuh selalu khawatir, aduh takut mobil ini sampai bermenit-menit gitu ya nyebrang. Saya tuh nggak berani hal yang seperti itu contoh. Atau misalnya kalau ke anak, nah sekarang, jadi merasa ke anak itu protek banget gitu, protek banget. Jadi ini jangan, itu jangan gitu ya, banyak jangannya. Akhirnya saya sendiri merasa bahwa sekarang udah dilepas aja. Tapi dalam hati kecil saya merasa
nggak bisa tidur misalnya, "Aduh anak kemana nih?" Dan sebagainya. Apakah itu efek dari saya waktu dulu memang saya karena dulu saya memang orang tua saya kerja ya full habis, jadi saya bener-bener yang, eee, disimpan gitu di nenek gitu ya. Atau memang itu hanya rasa khawatir saya yang berlebihan atau memang saya takutnya akan selalu seperti ini. Jadi kalau menemukan hal-hal yang ekstrim itu saya selalu, jangan jangan," gitu loh. Terus tuh kebayang-bayang, "Aduh ya Allah untung tadi begini, coba kalau begini begini begini," itu sampai ngebayangin berlarut-larut gitu loh. Itu apa ya? Kenapa Mm-mm. gitu? Apa solusinya coba? Baik, Seperti ya baik. itu dulu deh. Terima kasih sebelumnya Ustaz untuk solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. solusinya ada di surat favorit kita. Surat favorit kita adalah surat nomor 114, 6 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pertama, di ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, pengurusnya manusia, lebih tepatnya pengaturnya manusia, pemberi rizkinya manusia, yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam semesta ini. Kita diminta berlindung pada zat yang sekuat itu, sehebat itu. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Satu-satunya yang bisa kita sembah, tidak ada Tuhan selain Allah yang boleh kita sembah, ya Allah saja zat yang kita sembah itu. Min syarril qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rajanya manusia kan kelewat. Rajanya manusia. Kalau kita sama raja tuh gimana tuh? Kita butuh apa-apa, bilang ke raja, laporan kesusahan kita, kayak gitu ya. Sesembahannya juga min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas. Nah, jadi waswas ini memang bisa saja ada dalam diri kita. Maka perintah dari Allah berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Ya gimana berdoa udah. Ya, terus sholat sudah lebih baik begitu, sedekah juga sudah. Kenapa masih ada waswas? Nah, coba tidak hanya badannya saja yang mendekat kepada Allah. Ke hatinya itu sudah betul-betul dekatkah dengan Allah? Mudah nanti melihatnya, mana kecondongan hati kita terhadap dunia atau kepada akhirat. Condongannya kemana? Kalau kita sudah lebih condong ke akhirat, maka nanti perilakunya pun berbeda. Begitu ya. Terus minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan juga dari bangsa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang apa? Yang yuwaswis itu terus saya ngebisik-bisikin, terus ngebisik-bisikin, kecil percikannya dibuat besar, dibuat besar, dibuat besar. Nah, yuwaswis itu begitu. Baik datangnya dari manusia lagi atau datangnya dari bangsa jin. Ya. Maka Ibu, satu, bagaimana memohon perlindungannya kepada Allah, diperbaiki dulu sebelum kita mencari solusi kepada makhluk, berkonsultasi bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah. Karena kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang kita khawatirkan? Kalau sudah dekat dengan Allah, apa yang kita khawatir? Kita meninggal, pasti itu khawatir orang tua, gimana ya nasib anak? Gimana ya nasib keluarga saya? Gimana kalau saya meninggal itu, yang suami saya lakukan itu seperti apa? Pasti sakit rasanya kalau saya tahu. Untuk apa dipikirkan? Yang bukan ranahnya kita. Dan kita titipkan anak kita kepada penjaga yang luar biasa, yaitu Allah.
kemampuan kita menjaga anak itu sebatas apa. Meskipun kita di rumah, kalau anak di kamar kehalangin tembok, kita nggak tahu kok apa yang anak kita lakukan, apa konsumsi narkoba, apa minum alkohol. Kalau dia sembunyiin kita juga nggak tahu. Maka tidak ada sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga selain kita serahkan kepada Allah untuk dilindungi dan dijaga. Permasalahannya saat kita titipkan semuanya kepada Allah, seyakin apa kita sama Allah sampai ternyata akhirnya masih ragu, masih was-was. Maka yang perlu diperbaiki pertama adalah balik lagi tadi ya, taqarrub ilallah, esahkan Allahnya. Di situ obatnya, di situ kuncinya bagaimana kita bisa menghapuskan semua permasalahan-permasalahan jiwa kita. Begitu Ibu ya. Jadi was-was itu memang bisa tumbuh dalam diri kita meskipun bukan penyebabnya dari orang luar. Meskipun penyebabnya bukan dari orang tua kita. Kalau memang misalkan tadi Ibu selipkan sedikit pola asuh dulu ya, karena mungkin terlalu sibuk orang tuanya kerja, akhirnya diberikanlah ke nenek begitu, sehingga merasakan bahwa yang namanya kasih sayang itu dikasih batasan, nggak diabur teuing begitu misalnya, nggak terlalu dilepas, nggak terlalu dibiarkan, dikasih aturan, sehingga mungkin dorongan kasih sayangnya memprotek. Cuman ternyata kadarnya berlebihan sampai munculnya was-was, dan itu bikin anak juga tidak nyaman. Sebetulnya begitu, bikin anak tuh nggak nyaman. Nah, maka kita harus mengilmui diri bagaimana fase 7 tahun kali 4 yang yang kita bisa pelajari. 7 tahun pertama perlakuannya gimana, 7 tahun kedua gimana, 7 tahun ketiga gimana, 7 tahun keempat gimana. Kalau itu kita paham, lakukan. Nah, terkadang kita tuh tahu ilmunya tapi nggak diamalkan. Problemnya itu juga. Maka Ibu, yang pertama tadi apa? Berlindung, meminta perlindungan kepada Allah, itu dulu PR-nya. Minta perlindungan dari hati yang was-was, minta perlindungan, titipkan anaknya, titipkan keluarganya seluruhnya kepada Allah yang mengatur semua alam semesta ini, menciptakan semua alam semesta ini. Kalau sudah ada dalam penjagaan Allah dari ibunya yang mendoakan anaknya, apa yang bisa membuat celaka? Iya. Berarti kembali lagi ke iman ya, Abi ya, Ustaz ya. Betul. Semuanya Ya, keimanan kita berarti ya. Kalau kita bahas hati, kita, tidak Iya. ada obat terbaik selain beriman kepada Allah. Udah. Betul, betul. Cuman kita kalau ditanya, apa itu iman? Nah, Apa itu iman, Ibu? Ayo, di kolom komentar, apa itu iman? ayo. Ayo, iman itu apa? Ayo. Berserah diri kepada Allah. Itu mah pasrah, istislam, itu mah berislam, berserah diri kepada Allah itu. Iman itu yakin. Ya sudah segitu. Ya, saya. Iman itu yakin, beres. Ini gambaran umum banyak orang kaum muslimin tuh memahami iman tuh, iman itu yakin. Wah, kalau iman itu yakin, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, mengucapkan dengan lisan, segitu. Ya, betul. Apa itu kaar keyakinan? Apa kaar teh? Oh, kadar. Kadar keyakinan. Wanda. Iman itu inti hati kita. Jadi Ibu, bayangkan. Tadi contohnya, tadi Ibu gelisah ya. Bayangkan, Bilal, budak yang lemah. Bilal radhiyallahu anhu. Budak yang lemah kalau diajak tarung itu kalah. Tapi digencet pakai batu. Dicambuk sampai berdarah. Tetap kuat. Kekuatan apa itu? Kekuatan iman. Apa itu iman? Kenapa iman bisa membuat fisik yang lemah jadi kuat? Dan orang yang kehilangan iman, seperti Wahsy, tubuhnya kuat, tapi karena nggak ada imannya, hidupnya bimbang, terlemahkan. Nggak punya posisi di masyarakat juga. Itu kekuatan iman. Seru ini kalau ngebahas imannya. Gitu. Pokoknya kalau permasalahan hati apapun, gelisah, sedih, marah, apapun, iman solusinya. Nah, gimana itu teh biar iman jadi solusi, biar iman jadi obat? Panjang sekali, panjang sekali. Mau iman, nanti ada karakter paling dekat dengan keimanan, yaitu jujur. Orang nggak jujur nggak bisa iman.
Begitu Teh ya. Boleh pertanyaan yang lain, ini ada nih. Saya coba bacakannya. Ustaz mau tanya. Ibu, mudah-mudahan tadi jawabannya tidak memuaskan ya, jadi bisa mencari di sumber-sumber yang lain. Terima kasih Ustadz, terima kasih sekali. Jazakallah. Iya, Ustaz mau tanya, jika kakak saya memutuskan hubungan dengan ibu saya sebab dia merasa ibu saya banyak memberikan luka inner child pada dia. Saya bukan tipe orang yang bisa dinasihati. Maka saat kakak saya berbuat seperti itu pada ibu saya hanya membiarkan dia dan hanya meminta ibu saya untuk sabar menunggu sampai kakak saya selesai dengan hatinya sendiri. Apakah tindakan saya benar jika hanya membiarkan dan bantu doa? Saya ajak ikut kajian ini pun beliau tak ada respon. Gimana ya? Gini, udah ya. Ikhtiar kita tidak pernah boleh berhenti. Gitu. Kita nggak tahu nasihat yang mana yang akhirnya mendatangkan keimanan, akhirnya mendatangkan hidayah pada siapapun orangnya. Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi itu, berangkat dari rumahnya bawa pedang, awalnya mau ngebunuh Nabi. Awalnya mau membunuh Nabi. Tiba-tiba di tengah jalan dikasih tahu adiknya sudah masuk Islam. Dari luar Umar mendengarkan tuh adiknya belajar dan membaca Quran surat Toha. Ternyata dari Quran surat Toha lah Umar bin Khattab mendapat hidayah. Maka satu tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan merubah. Karena merubah itu terlalu berat. Kita ini saat menyampaikan inginnya orang berubah langsung. Coba kita lihat ke diri kita sendiri dulu. Berapa puluh tahun Allah tunggu kita sampai mau hadir di kajian kali ini. Nggak mudah kan? Kita juga sama mengalami nggak mendengarkan nasihat juga kok. Terus tiba-tiba orang yang nggak dengerin nasihat, kita kasih nasihat sekali, dengar langsung. Nggak bisa. Terus kasih nasihat. Cuma kalau di peribahasa Sunda, cikaracak, nyinggang batu begitu. Tetes, 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 lubang juga nanti. Kedua, tunjukkan akhlak yang lebih baik kalau memang posisinya adik ke kakak. Ya, tunjukkan akhlak yang lebih baik ke kakaknya. Menyakitkan memang, tunjukkan aja. Nanti kerasa kok hasilnya. Nggak bisa langsung dikasih tahu hasilnya apa. Tunjukkan aja akhlak yang baik. Tanpa mengharapkan dia berubah. Kita berakhlak baik karena perintah Allah. Selesai. Ketiga, sudah betul. Diminta ibunya untuk terus doakan yang baik-baik. Terus doakan yang baik-baik. Kalau ternyata, benar ya, sampai akhir hayat ibu, kakaknya itu nggak berubah, pasti dia orang paling menyesal. Itu aja. Pasti dia. Dan mungkin di situ turning point-nya. Mungkin setelah itu dialah yang paling banyak sedekah atas nama orang tua. Ya, dialah yang beribadah haji dan ingin disampaikan pahala ibadah hajinya untuk orang tua. Bisa jadi seberubah itu. Tenang. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari hidayah Allah. Kalau Allah sudah kasih, pasti kasih. Kalau Allah masih tahan, siapapun yang berusaha, sebanyak apapun yang membantu, Allah pasti akan tahan. Maka tugas kita terus ikhtiar, terus didoakan, terus silaturahmi yang baik. Gitu. Ya, ada lagi atau ibu yang lain? Silahkan boleh. Silahkan Umahat yang mau bertanya secara langsung atau mau di kolom komentar, ditunggu ya. Mohon maaf deh ibu ya, kalau bahasanya terlalu strict to the point, ya gini cara saya komunikasi, tapi insya Allah tidak ada niat buruk, tidak ada niat apapun, hanya kadang kita perlu dikasih apa ya, bahasa yang lebih jelas gitu, nggak abu-abu, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini salahnya di sini, harus kayak gitu, ya, biar kebayang gitu. Silakan, ada lagi yang lain yang mau bertanya, boleh. Tidak ada? Baik, kalau tidak Ini ada. ada titipan pertanyaan Ustadz. Mangga, boleh. Eh, jadi katanya dia itu sudah berusaha untuk memaafkan orang tua dan
bentar. Memaafkan orang tua akan tetapi bayangan-bayangan buruknya selalu ada gitu. Terus bagaimana solusinya agar kita itu bisa menerima tentang rasa sakit tentang pengasuhan orang tua. Bagaimana solusinya Ustadz? Terima kasih. Insyaallah. Sudah memaafkan, tapi masih teringat-ingat, begitu ya. Dan bagaimana caranya menerimanya? Satu, Mbak Bah, ujung-ujungnya balik lagi. Satu, kalau ke pertemuan bulan lalu, yakin nggak semua takdir yang Allah berikan itu adalah yang terbaik? Itu dulu. Kalau kita belum bisa yakin bahwa semua yang Allah takdirkan yang terbaik, kita nggak akan sembuh dari apa. Kita akan selalu berkutat dengan satu pertanyaan, kenapa? Kenapa ini ke saya? Kenapa terjadinya ke saya? Kenapa saya begini? Kenapa saya susah lupa? Kenapa saya ingat terus? Kenapa saya selalu dibayangi? Nggak beres. Ya, kita harus tahu dulu konsep takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu indah, nggak ada cacat, nggak ada celah. Meskipun menurut kita ada buruknya, meskipun menurut kita ada menyedihkannya, ada tertekannya, ada pusingnya, tapi semuanya indah. Maka yang pertama, sudah bisa belum menerima takdir Allah dulu? Kalau masih belum bisa menerima takdir Allah, ya PR-nya di situ dulu. PR-nya di situ dulu. Terima dulu bahwa ya gimana, Allahnya ngasih orang tuanya itu. Kita tuh memang nggak bisa milih orang tua kayak gimana yang kita mau diapain. Kalau udah ketetapannya begitu, mau diapain? Mau dirubah orang tuanya nggak bisa. Anak yatim yang diadopsi pun dia nggak bisa milih orang tuanya. Orang tuanya yang milih anak yang mau diadopsinya itu. Kenapa nggak diterima? Ada apa dengan hati kita tuh nggak nerima ketetapan dari Allah tuh? Kenapa? Sehebat apa sih rencana kita sampai dibandingkan rencana dan skema Allah itu lebih baik rencana kita? Nggak ada bandingannya. Memang udah rencana Allah, takdir Allah yang terbaik. Terima dulu itu. Kalau nggak diterima nggak bisa. Kedua, tadi itu nyingcet shit. Kenapa fokusnya ke masalah, oh saya sangat-sangat disakiti, dipukul sampai berdarah, sekarang masih berdarah nggak? Enggak. Udah pas waktu itu aja dipukul berdarahnya, sekarang mau udah sehat walafiat. Sudah bisa bekerja, bantu orang lain, menafkahi diri sendiri, berumah tangga, udah luar biasa hebat. Coba kalau dulu nggak dipukul, mungkin satu, nggak ngerti bahwa dia salah, luar biasa. Atau mungkin dia pun akhirnya nggak bisa belajar bahwa nggak baik perlakuan seperti ini ke anak. Tuh, kalau sudut pandangnya udah positif, udah positif. Maka coba geser sedikit, cari cara pandang yang lain. Setelah kita bisa nerima, baru kita bisa geser. Kalau kita nggak bisa nerima takdir Allah ya, bukan perlakuan orang tua. Takdir Allahnya dulu kita terima. Paham dulu dengan konsep takdir yang Allah kasih ke kita, baru kita bisa bahas poin kedua, poin ketiga, dan selanjutnya. Tapi kalau kitanya belum bisa nerima takdir Allah, masih terus menyangkal semua yang sudah terjadi pada kita, nggak selesai-selesai. Sampai kapanpun, meskipun lisan udah bilang memaafkan. Karena yang jujur itu hati yang merasakan. Kalau hatinya masih sakit, sakit. Tapi kalau hatinya sudah betul-betul memaafkan tuh, kalau hati sudah memaafkan tuh, ajib perilaku kita nih. Kalau sudah memaafkan sama orang yang berperilaku buruk sama kita dulu, kita tuh pengennya nolong, kita tuh pengennya bantu setulus hati, nggak ada berniat merendahkan mereka. Kalau hati sudah memaafkan tuh bisa sampai selevel itu. Tapi kalau misalkan kitanya belum nerima takdir Allah, belum bisa melupakan dan mengambil sudut pandang lain, ya gimana mau memaafkan secara sempurna? Dan coba deh direnungkan lagi. Itu orang tua kita loh.
Kita mau berkah hidup, tapi pola pikir kita ke orang tua kayak gitu, wajar kita hidup banyak masalah. Kita mau berkah hidup di dunia ini, maka coba ganti sudut pandangnya ke orang tua. Beres, berkah. Orang tua udah ngedoain tuh luar biasa, tapi ternyata tertahan. Karena apa? Karena prasangka buruk kita sama orang tua kita. Udah didoain capek-capek di tahajudnya orang tua kita yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah di hadapan kita, nggak pernah kita tahu kapan dia itu doa tertulusnya sebetulnya oleh Allah tuh di pintu langit itu udah tinggal set masuk ke kita aja gitu takdir baiknya. Tapi itu semua terhalang karena dosa kita berprasangka buruk ke orang tua. Nggak beres-beres. Mau keberkahan itu berubah pola pikir yang orang tua. Bagaimana cintanya, bagaimana kita tuh yang banyak ngerepotin sama kita daripada orang tua kita berbuat buruk sama kita. Gini aja, ada jaminan nggak saat orang tua sedang sakit, kita yang rawat, buang air kecilnya, buang air besarnya, kita yang bersihkan, kita yang mandikan dia, ada jaminan nggak kita melakukan itu? Sedangkan orang tua mah sudah lakukan itu duluan ke kita. Apa itu nggak cukup buat merubah pola pikir kita, menghapuskan bayang-bayang yang menyeramkan tentang orang tua kita? Apa itu nggak cukup? Gitu sih. Coba perhatikan dosa-dosa kita ke orang tua lebih besar pasti lebih besar. Apa nggak bikin malu kita punya perilaku seperti itu dan masih bilang orang tuanya yang salah? Wah, ya, maka yuk coba terima dulu takdir dari Allah, ambil sudut pandang yang lain, maklumi, maafkan, bahagiakan, tumbuhkan cinta yang lebih besar. Nikmat tuh jadi anak tuh dengan pola pikir seperti itu tuh. Sadar betul ternyata ucapan kita banyak membentak orang tua. Itu tuh aduh ya Allah, kalau orang tua tuh dibentak sama anak tuh, orang tua rasanya tuh sakit sekali. Lebih sakit daripada hidung kita yang berdarah mungkin karena kena pukulan. Itu lebih sakit. Gitu tadi ya. Mudah-mudahan cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ada lagi yang ingin bertanya, Mahat? Boleh, silahkan. Teteh, Ibu boleh kita sharing ya. Sebetulnya mungkin Teteh Ibu pun sudah memikirkan ini semua. Sudah kepikiran. Cuman mungkin kalau datangnya dari orang lain kadang suka lebih yakin ya. Gitu. Cukup? Tidak ada lagi? Mungkin cukup, Ustadz. Masya Allah. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukupkan sekian saja, Teh. Terima Nah, kasih banyak. Ustadz sebentar. Kalau misalkan nanti ada yang titip pertanyaan lagi, mungkin dibalasnya lewat WhatsApp mungkin ya? Boleh ke DM langsung ke Instagram Daurah Anissa atau ke Instagram Yayasan atau ke saya juga boleh. Boleh. Baik. Silakan. Jazakallah khairan. Wa'iyyakum. Terima kasih Teh Ibu semuanya, banyak perkataan yang keliru. Mohon maaf, banyak hal-hal yang tidak patut dicontoh dan ditiru ya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Jazakumullah khairan. Saya pamit mohon undur diri. Saya kembalikan lagi ke Teh Aisyah selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Dian atas pemaparan materinya yang Masya Allah ya. Baik, kami persilakan mungkin kepada Ustadz Dian untuk melanjutkan kembali istirahatnya. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan atas semua pemaparan materinya yang Masya Allah. Jadi segala hal dari semuanya, dari permasalahan tentang inner child atau entah apapun itu adalah tentang menerima tentang ketetapan Allah berdasarkan iman gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, sekali lagi jazakillah khairan kepada ummahat yang sudah bergabung dan yang sudah dari awal mungkin ya. Sebelumnya nanti saya akan bertanya mungkin sebentar ya. Jadi jangan dulu keluar dari Zoom kali ini. Nanti saya akan
akan ada pertanyaan.